Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 7 Maret sampai dengan 11 Maret 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang berhubungan dengan batu bara. Jadi totalnya yang saya bahas untuk satu video ini ada 7 saham. Nanti untuk video yang lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi bukan hanya satu video untuk minggu ini, ada beberapa video dan beberapa saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro Energy Tbk. Jadi ini adalah grafik mingguannya untuk Adaro Energy Tbk. Sebelumnya saya mau informasikan ya, salah satu prinsip dasar dari analisa teknikal ya, kalau uptrendnya masih bagus ya, dalam pengertian dia masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah, baik itu balik arah ke sideways atau ke downtrend ya. Kalau misalnya dia sudah uptrend kemudian tiba-tiba balik arah ke bawah langsung downtrend, ya kalau uptrendnya masih bagus berarti dia masih bisa naik lagi. Jadi jangan takut istilahnya ketinggian ya, seperti itu ya. Jadi seringkali saya jumpai di grup saya itu di saham profit ya, grup Telegram ya. Mereka seringkali tanya ya, ada beberapa ya, apakah ketinggian ya. Dari awal pun Adaro bukan karena sudah naik tinggi ya. Sebelum naik tinggi pun ada yang tanya apakah ketinggian kalau beli Adaro sekarang. Ya seperti itu ya. Padahal kalau misalnya rajin nonton channel saham profit, harusnya nggak pernah tanya lagi apakah ketinggian ya. Karena saya selalu kasih panduan acuan ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, support resistennya sudah saya gambarkan. Jadi solusinya itu kalau Anda takut ya susah ngomongnya, nanti tidak bisa profit ya. Kalau uptrendnya masih strong ya, seperti itu ya. Apalagi kalau sentimennya masih kuat ya. Jadi jangan takut ketinggian. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kalau misalnya takut ya belinya bertahap aja seperti itu ya. Jadi Adaro ini kemarin pun ya saya trading pagi-pagi saya beli masih bisa untung. Saya sudah bahas juga di grup saya dan juga saya bahas di analisa saham harian ya. Waktu itu masih sesi satu break ya. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau uptrendnya masih bagus, dia akan masih bisa naik lagi. Tetapi perlu diingat tetap pasang trailing stop dan stop loss. Karena pembalikan arah bisa saja terjadi kapan saja ya. Seperti itu ya. Jadi tetap waspada. Tapi jangan terlalu takut ya. Jadi istilahnya jangan terlalu optimis berlebihan, jangan terlalu pesimis berlebihan. Yang penting adalah garis-garisnya sudah saya bantu untuk pemasangan trailing stop dan stop loss-nya. Nah seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan pertama Adaro. Ini weekly-nya, supportnya saya sudah gambarkan 2.900 sudah terlewati ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 2.900. Kemudian target price berikutnya di mana Pak Sunar untuk Adaro sudah saya gambarkan di 3.200. Jadi yang rajin nonton ya harusnya sudah tahu gambarannya 3.200 ya. Jadi 3.200 ini kalau kita lihat mundur ke belakang ya, ini all time high ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut istilahnya ketinggian, enggak ya seperti itu ya. Jadi setelah 3.200 target berikutnya di mana saya kasih acuan setiap kelipatan 300 rupiah ya. Seperti itu ya. Jadi berikutnya targetnya setelah 3.200 3.500 sih. Seperti itu ya. Jadi selama dia bertahan di atas 2.900, menurut saya Adaro masih cukup bagus seperti itu ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya kan, tunggu area buy weakness ya, tunggu aja di sekitar area 2650 atau 2470. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan support resistennya ya. Jadi kalau misalnya takut beli sekarang, tunggu aja kalau dia koreksi di dekat 2650 atau 2470, kalau dia berhasil rebound, mantul barusan kita buy. Sebelumnya saya sudah sebutkan area buy weakness di 2070 sampai 2160. Tapi berhubung dia sudah berhasil breakout, saya sudah sebutkan strateginya itu ada dua ya, buy low sell high, ya kan? Kalau uptrendnya masih bagus, buy low itu maksudnya ketika dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy. Tapi kalau dia breakout ke area sideways-nya, breakout resistance terdekatnya, disitulah kita pakai strategi berikutnya, buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Terus aja saya dulu pernah dikritik katanya saya sistemnya tradingnya agresif pakai breakout trader gitu ya. Dalam arti buy high sell higher. Katanya sih yang benar itu buy low sell high. Nah pertanyaannya itu sekarang kalau semuanya menerapkan sistem buy low sell high, nanti yang buy high-nya kamu siapa? Ya tentu saja yang mereka yang pakai strategi buy high sell higher. Jadi dia breakout resistance dia berani buy karena uptrendnya masih kuat ya seperti itu. Jangan tanya terus apakah bisa naik lagi. Itu pertanyaan takut-takut ya. Jadi kalau trading jangan terlalu takut-takut. Kalau Anda takut ya susah ya seperti itu ya. Apalagi kalau turun-turun Anda nggak takut, malah hold atau average down ya.
Seperti itu. Tapi kalau naik Anda takut ketinggian ya, seperti itu. Tapi kan ini kan garisnya sudah saya berikan. Takut apa? Tinggal pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan risiko masing-masing. Ini grafik mingguannya. Jadi masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh ya, seperti itu ya. Banyak bertahap aja, setiap kelipatan 50 kita tambah lagi atau kelipatan 100 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk daily chartnya, ini sudah saya gambarkan Fibonacci extensionnya. Jadi ini masih ada targetnya ya. Jadi jangan khawatir. Ini saya tarik dari swing low pertama di sini, swing high-nya, dan kemudian ketika dia pullback ya, koreksinya ya. Jadi kurang lebih Fibonacci extension berikutnya itu targetnya sekitar 3.400 ya di sini ya. Jadi sudah saya gambarkan garis-garisnya. Di sini yang mau pasang trailing stop, kalau misalnya sudah beli ya, pasang aja di 3.000 atau 2.900 ya. Kalau misalnya trading ya. Jadi kalau mau buy on weakness, saran saya di sekitar area 2.600. Di sini Fibonacci extensionnya kurang lebih sekitar area 38,2% ya. Jadi tepat kurang lebih dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu area buy on weakness-nya kalau nggak berani buy sekarang. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 2.800 ya. Maksimum di 2.600 seperti itu ya. Jadi intinya di sini, selama dia berada di atas 2.600 untuk Adaro, ini uptrend-nya masih cukup bagus ya. Kalau dia koreksi di bawah 2.600, ada kemungkinan dia testing area supportnya di 2.400 atau 2.200. Jadi boleh tunggu di area sana kalau dia gagal ya. Tapi saya nggak bilang dia bakalan koreksi, enggak ya. Jadi jangan salah paham. Sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Seperti itu ya. Kalau misalnya sudah naik lagi ke atas 3.200, mau tambah lagi average up silakan. Target price berikutnya di 3.400. Berikutnya masih bisa naik lagi. Menurut saya ini kalau masih strong bullish terus ya, tidak menutup kemungkinan ya, ini masih bisa ke 4.200. Bukan saya istilahnya meramal ya. Sebelumnya ada yang bilang, Pak Sunar kalau bikin video jangan meramal terus. Saya nggak meramal. Ini adalah target berdasarkan Fibonacci extension ilmu analisa teknikal ya. Kira-kira target price di mana? Seperti itu ya. Jadi memang trading saham ini nggak ada yang tahu pasti ya. Kira-kira kemana nggak ada yang tahu pasti. Ya. Saya bukan ilmu meramal menghayal, enggak. Ini ada Fibonacci extensionnya. Kalau ingin belajar, ada 3 video, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih cukup ya untuk Adaro. Kemudian untuk PTBA. Yang rajin nonton, mencatat, dan pasang automatic order buy. Ini sudah saya gambarkan di video sebelumnya. Analisa saham mingguan. Target price-nya 3480 sudah tercapai ya. Nah, sudah tercapai bukan berarti take profit, enggak ya. Jadi kalau kita bicara mengenai grafik mingguan, selama dia bertahan di atas 3480, kita jangan keburu-buru jual ya. Maksud saya tutup di atas 3480 ya. Jadi ini target berikutnya kalau berdasarkan support resistance sebelumnya ya. Jadi bukan ilmu menamal ya kalau ini ya. Targetnya masih bisa ke 3710. Itu resisten berikutnya. Kalau dia breakout, kita jangan takut resisten karena di sini kalau kita lihat ya, sebelumnya dari bawah ini ya, 2018 ya. Dia kalau naik ke atas 3710, ini target price-nya bisa naik tinggi sampai dengan di sini ya. 4.940-an ya kurang lebih ya. Jadi garis-garisnya di tengah-tengahnya saya kasih aja ya. Ini acuannya 4250, kemudian 4940. Jadi untuk PTBA ini dia masih ada potensial untuk naik lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau takut ya pakai grafik daily-nya di sini, banyak bertahap aja. Yang sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 3480 dan maksimum di 3290. Area buy on weakness saya sudah sebutkan di 3100 sebelumnya ya. Tapi saya sudah sebutkan juga kalau misalnya nggak dikasih, kita pakai strategi yang kedua, buy high sell higher ya. Karena uptrend-nya masih bagus. Kalau uptrend-nya jelek, saya nggak akan sebutkan buy high sell higher, enggak ya. Tapi kalau koreksi seperti ini ya, jangan kaget karena sebelumnya di sini ya, dia naik tinggi, volumenya besar, besoknya dia koreksi cenderung merah. Bukan berarti jual take profit, enggak ya, uptrend-nya masih cukup bagus. Saran saya fokus saja di garis-garis yang sudah saya berikan. Misalnya di sini ya, 3180 naik, kemudian gagal. Karena pasang trailing stop boleh ya. Pakai dua level aja, level berikutnya 3100. Kalau yang pertama sudah kena 3180, nah kita buybacknya kalau dia sudah berhasil breakout lagi dari high-nya di sini ya, 3240 kita tambah lagi atau buyback ya. Jadi istilahnya trading itu seperti itu ya. Iramanya itu gampang, sudah ada acuannya garis-garisnya, tinggal diikutin aja naik turunnya, pasang automatic order, trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau di sini misalnya Pak Sunar saya sudah take profit, ya kalau mau lanjut ya, ini kan high-nya terakhir di 3550 ya, hari Jumat ya, tanggal 4 Maret 2022 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas high-nya, boleh buy, pasang automatic order, target price-nya berikutnya di 3710. Kalau dia berhasil breakout naik lagi, ya untuk PTBA ini ya,
Jadi kalau mundur ke belakang, ini masih ada target berikutnya ya, kurang lebih ya. Di daily chart-nya ini di sekitar area sini ya. Saya gambarkan, bentar ya. Saya paskan aja ini agak. Jadi kurang lebih sekitar area 3930 ya. Itu target berikutnya. Kalau naik lagi masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa. Ini target berikutnya masih di 4250. Jadi gambarnya supportnya, resistennya untuk daily dan weekly memang agak beda ya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi dia masih bisa ke 4250. Jangan tanya terus apakah masih bisa naik lagi. Ini uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya koreksi, itu pun kadang-kadang wajar kalau koreksi di tengah-tengah seperti ini ya. Garisnya sudah saya berikan, memang stop lossnya agak jauh ya, 3290 atau 3180, maksimum di 3100. Karena dia fluktuasinya tinggi. Intinya di sini selama dia bertahan di atasnya 3000 ya di sini ya. Karena ini adalah titik breakout sebelumnya ya 3000. Dia masih potensialnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian apa. Saya masih ingat ketika breakout 3000 ya kan, ini sampai 3170 ya. Besoknya itu masih ada yang tanya, apakah ketinggian Pak Sunar? Padahal saya sudah bahas ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, selama di atas 3000 dia masih bagus. Ya kan? Walaupun dia candlenya merah waktu itu ya. Tapi dia masih bisa breakout lagi. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti inilah, garis-garisnya sudah saya gambarkan. Bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak ya. Silakan Anda lihat analisa saham sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk weekly chart-nya untuk ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Di sini saya gambarkan ya, formasi rounding bottom. Jadi kalau kita bicara mengenai chart pattern seperti yang dibahas di bukunya Thomas Bulkowski ya, ahlinya patterns ya, ahlinya pola grafik ya, Thomas Bulkowski di Getting Started in Chart Patterns, ini adalah rounding bottom. Kalau kita ukur kedalamannya ini sampai ke atas, itu targetnya masih bisa ke 38.000. Support resistennya sudah saya berikan. Minggu lalu sudah saya sebutkan. Naik lagi ke atas 27.000 boleh buy bagi yang belum punya atau tambah lagi. Target pas berikutnya di 3.500 dan 32.200. Itu yang terdekatnya. Kalau dia breakout ke atas 32.200, target berikutnya tidak menutup kemungkinan akan ke sekitar 38.000. Nah, mungkin pertanyaannya sekali lagi saya ulangi. Apakah ketinggian Pak Sunar? Jangan tanya terus takut ketinggian atau tidak ya, seperti itu ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Kalau Anda takut-takut terus kapan profitnya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah tetap pada pasang trailing stop dan stop loss. Kalau naik kita tambah lagi tapi banyak bertahap aja. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu. Ini masih bisa lagi, ini targetnya kurang lebih di area sekitar 38.000 di sini ya. Bahkan dia kalau breakout lagi ke atas 38.000 masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa, selama trennya masih bagus masih bisa ya. Ini sekitar kurang lebih 45.000. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya gagal jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi jangan nyalakan Pak Sunar, nanti buntut-buntutnya nyalain Pak Sunar. Katanya masih bisa naik lagi. Disuruh orang buy di ketinggian nyangkut. Ya kita nggak akan pernah tahu kapan koreksinya terjadi ya. Yang penting kan kalau kita lihat di daily chart-nya, ini daily chart-nya ya. Nanti weekly-nya ya. Ini sudah saya bantu garis-garisnya. Bahkan saya sudah sebutkan waktu itu ya, buy on weakness di 26.000, atau kalau misalnya nggak dikasih ya buy hasil higher. Ini juga acuan ya. Selama dia bertahan di atas 26.000 dia masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ketinggian. Memang ini candlenya wah pelan Pak Sunar dibandingkan Adaro. Sebenarnya sih dia masih cukup murah ya, seperti itu ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya, seperti itu ya untuk ITMG. Nah, kalau kita lihat di sini ini masih ada targetnya ya. Nanti saya sudah bahas di mingguannya ya. 32.200. Jadi masih bisa naik lagi. Jadi yang strateginya di sini kalau belum punya, banyak bertahap aja. Anda bisa pilih buy on weakness di 26.000 kalau dia turun ya. Koreksi kemudian dia berhasil rebound barusan kita buy. Atau di area 24.000. Itu pun kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih kita buy hasil higher. Mau buy sekarang boleh tapi banyak bertahap aja. Naik berikutnya di atas 30.500 tambah lagi target price berikutnya 32.200. Nah, biasanya pertanyaannya juga muncul, TP-nya di mana Pak Sunar? TP mungkin dia maksudnya target price-nya atau target take profit. Kalau biasanya cenderungan sih TP biasanya take profit ya. Sebenarnya kalau saya bicara mengenai TP itu biasanya saya lebih cenderungan singkatan dari target price ya. Kalau profit taking, take profit saya punya PT ya, profit taking ya.
Kalau misalnya terjadi seperti ini, take profitnya atau profit takingnya, ya kita pasang trailing stop aja sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi pasang aja paling dekat di 29.000. Kalau terdekat Pak Suntar kedekatan Pak Suntar 29.000 ya pasang aja di 27.750 atau 26.000 maksimumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Enak kan trading tuh. Garisnya sudah dikasih kapan kita pasang trailing stopnya atau di mana ya, lebih tepatnya ya. Di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya, ya kan? Kalau dia naik lagi breakout, gimana kita mau average up ya? Itu sudah saya gambarkan garisnya. Tinggal ikutin aja. Kalau nggak jelas ya, resolusinya dinaikkan ke full HD ya, supaya kelihatan angkanya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya Indi. Indi sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi jangan bilang, wah Pak Sunar analisanya sudah naik barusan dibahas. Semua orang yang bisa. Enggak ya. Kalau Anda lihat ya analisa saham mingguan saya sebelumnya, ini sudah saya gambarkan. Ada terbentuk pattern rounding bottom di sini ya. Kalau diukur kedalamannya kita plotkan ke atas, ini target berikutnya 3.300 masih memungkinkan ya. Memang mungkin aja dia kenaikannya karena sentimen divestasi ya anak perusahaannya ya katanya. Ya mungkin aja, tapi sejauh ini dia masih bagus. Target pas berikutnya di 3.300. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas, kalau dilihat dari mandinya, ini masih memungkinkan untuk capai target berikutnya sekitar area ini saya kasih acuan sekitar 4.150-an ya. Kemudian yang di atas sendiri kita kasih targetnya di sini sekitar 4630 ya. Jadi ini kurang lebih target price-nya untuk Indi ya, gitu ya. Apakah ketinggian Pak Sunar? Ya itu lagi ya, saya sebutkan lagi ya. Jangan takut ketinggian. Memang kalau misalnya koreksi ya wajar aja ya. Karena di sini satu minggu dia naik, dia akan koreksi di sini ya. Ya, jadi sejauh ini masih cukup bagus. Jangan beranggapan paling dia koreksi. Belum tentu ya, karena di sini dia naik tinggi, minggu depannya lagi masih bisa higher high. Minggu depannya lagi masih bisa higher high. Ya seperti itu ya. Di sini juga sama. Kalau dibilang satu minggu sudah ketinggian, dia masih bisa higher high, masih bisa higher high lagi kan. Nah, seperti itu. Jadi di sini kuncinya adalah support resistennya sudah saya gambarkan. Ini untuk mingguannya. Jadi sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2.700 ya, seperti itu ya. Target price berikutnya di 3.300. Ini untuk weekly-nya. Kalau daily-nya ini khusus bagi orang yang tradingnya istilahnya swing lah ya, 1-2 hari, 3 hari. Ini target price-nya sudah saya gambarkan ya. Di sini 2980 ya. Ini target price-nya sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Saya ambil dari di sini ya. Di sekitar tanggal ini ya. Hanya tanggal 2 Oktober 2018 ya. 2980 ya. Itu target price-nya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy dan sell ya, paling tidak 2980 sudah tercapai. Kalau misalnya sudah take profit atau profit taking ya, kalau mau buyback ada dua pilihan. Tunggu buy and weakness di 2550. Artinya buy and weakness itu kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound atau mantul. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya jangan buy. Itu namanya Anda nggak sabaran, Anda tangkap pisau jatuh. Tapi saya nggak bilang ini pisau jatuh, ini afternya masih cukup bagus. Jadi buy and weakness tunggu di 2550 dan 2200 atau 2250-an kurang lebih areanya ya. Kalau dia rebound atau mantul baru kita buy. Atau kalau nggak dikasih, kalau yang sudah take profit ya, buy high sell higher, atau yang belum punya, naik ke atas 2990 boleh buy. Apakah takut ketinggian? Nah kalau ketinggian takut ya belinya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah tambah lagi atau average up ya. Sambil jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Jadi strateginya kalau takut ketinggian itu ada 3 strategi. Yang pertama, Anda belinya bertahap aja ya. Kalau naik ditambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down, jangan hold ya, pasang trailing stop dan stop loss. Nah, kemudian strategi yang kedua, kita tunggu koreksi, jadi buy on weakness ya. Tunggu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul, di sanalah kita kesempatan untuk buy. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya. Itu aja, mudah ya. Jadi jangan tanya terus, Pak Sunar, masih ketinggian nggak kalau beli sekarang? Ketinggian nggak beli sekarang ya, seperti itu. Jangan tanya terus, selama ternyata masih bagus ya masih bisa naik. Ya seperti itu, bukan karena saya pom belinya di ketinggian supaya Anda nyangkut, enggak ya, saya nggak pernah menyesatkan orang lain. Kalaupun salah itu bukan salah saya, karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kalau saya bisa mengatur, saya sudah pasti bisa jadi orang yang terkaya di dunia.
Bukan di Indonesia, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, di dunia ya. Saya bisa jadi orang yang terkaya, sungguhan. Karena saya bisa atur, mau naik ke berapa, ini harus naik ke 10.000, pasti naik. Kemudian setelah 10.000 saya take profit, harus turun supaya saya bisa beli murah. Kalau gitu caranya ya saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia. Pasti itu sudah nggak usah barangkali nggak. Jadi di sini yang penting adalah garis-garisnya sudah saya berikan, garis-garisnya support resistennya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BRMS. Weekly-nya sudah saya gambarkan 175, tapi belum saya update ya. Berikutnya di mana kira-kira ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, kan BRMS ya. Ini kan dia testing area 175 ya setelah breakout ya. Nah, berikutnya saya pakai acuan 200 setiap lipatan 25 aja ya. Tapi kalau berdasarkan area support resistance sebelumnya, ini targetnya selama dia bertahan di atasnya 175 ya. Jadi ditutup di atasnya 175, dia masih ada peluang besar untuk naik ke atas 250 dengan target price-nya dia bisa sampai di sini ya. Sekitar 380. Ini untuk BRMS ya. Gitu ya. Memang mungkin fundamentalnya mungkin ya kurang bagus ya, atau reputasinya dia kurang bagus. Tapi sejauh ini grupnya Bumi ya. Dia masih lebih bagus uptrendnya daripada Bumi ya. Karena waktu dia naik, Bumi koreksi ke 50 sebelumnya, sebelum rebound 2 hari 3 hari terakhir ya. Seperti itu ya. Jadi di sini dia masih cukup bagus. Ini weekly-nya support resistennya untuk BRMS. Jangan takut ketinggian. Sebelumnya ada yang tanya ya, private message ke saya ketika dia breakout 132 ke atas. Nanya, Mas Sunar ketinggian nggak? Ya seperti itu ya. Ya, karena buktinya kan masih naik lagi ya. Yang penting kan garisnya sudah saya gambarkan. Jadi kalau turun bayar 132, jual dulu. Tapi kalau Anda jual, kalau dia berhasil naik lagi, ya kita buyback. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3 ya. Sabar, fokus, dan disiplin. Ya. Kalau dia masih belum naik, selama dia masih bagus, ya kita sabar aja menunggu. Fokus dalam arti, yang kedua ya. Fokus dalam arti kalau sudah pegang sahamnya, jangan sampai kita istilahnya disenggol teman ya. Ini loh beli saham yang ini atau join grup ya. Di pom-pom saham ini naik tinggi, terus Anda ikutan beli. Setelah Anda beli kemudian koreksi, Anda bingung. Ya wajar aja karena banyak yang take profit ya. Terus saham yang Anda hold sebelumnya tiba-tiba terbang karena Anda tidak sabar menunggu ya, tidak fokus ya. Kemudian yang 3 adalah disiplin. Disiplin harus pasang trailing stop dan stop loss. Tapi juga disiplin buyback. Kalau Anda disiplin cut loss memang bagus, tapi nggak pernah berani disiplin buyback, ya percuma. Kapan untungnya? Anda loss terus. Karena memang saham itu kadang kalau setelah koreksi ya, kena stop loss, dia bisa rebound lagi terus ke atas. Ya istilahnya setelah koreksi, kemudian mungkin sideways dulu, kemudian dia berhasil rebound lagi breakout ke atas resistennya. Kalau Anda nggak berani buyback, ya Anda kehilangan kesempatan ya seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih untuk mingguannya untuk BRMS. Ini target koreksinya kalau misalnya mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, tunggu di 160. Artinya kalau dia koreksi di bawah 160, dia berhasil rebound atau mantul ke atas, boleh buy. Naik ke atas 170 tambah lagi, naik ke atas 180 tambah lagi ya. Naik ke atas 200 breakout boleh buy. Belum punya yang mau buy high sell higher silakan. Begitu ya. Jadi jangan takut ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Ini loh, angka tangganya masih naik ke atas. Justru seperti ini enak ya. Koreksi ya. Kita tunggu buy on weakness sekitar 160, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Breakout 200 kita buy karena setiap kali breakout dia naik ke atas lagi ya. Lumayan profitnya seperti itu ya. Target price berikutnya di 240 itu yang terdekatnya. Kalau misalnya Pak Sunar ini naik lagi, kira-kira targetnya kemana? Kita mundur ke belakang ya. Ini 380 ya, ini ya sudah pernah saya gambarkan garisnya. Mungkin di tengah-tengahnya kalau mau digambarkan lagi kurang lebih sekitar ini ya, di sini ya, sekitar 270 untuk BRMS. Jangan takut ketinggian ya. Terus jangan beranggapan bahwa wah itu saham gorengan. Sebetulnya kalau bicara mengenai saham gorengan, saham kalau nggak digoreng nggak bisa naik ya, terus terang aja ya. Dia kayak kecenderungan terus tetap di bawah atau turun-turun terus karena nggak ada yang demand-nya, nggak ada, permintaannya nggak ada. Jadi kebanyakan orang kalau nunggu lama ya lama-kelamaan orang jual. Kalau kebanyakan orang jual ya lama-lama harganya turun. Jadi kalau digoreng dia naik. Tergantung
digorengnya pakai minyak apa ya. Kalau minyaknya bagus atau sentimennya masih bagus ya, ya kita ikutin aja seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau takut ya pilih saham yang lainnya. Jadi kalau misalnya Pak Sunar itu reputasinya kan kurang bagus misalnya ya, ya pilih saham yang lainnya, kan banyak yang dibahas ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Bumi. Bumi kalau kita lihat di sini setelah dia 150 dia berhasil rebound. Ini sudah saya sebutkan di analisa saham harian ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Selama dia berhasil ditutup di 58 atau di atas 58, itu peluangnya bagus, boleh buy ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 63 tambah lagi, naik ke atas 66 tambah lagi. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Pasang automatic order buy. Karena kalau kita lihat di sini, ini dia masih bisa naik lagi ya. Seperti itu ya. Jangan takut, wah Pak Sunar nanti balik lagi ke 50. Ya, kalau takut resikonya seperti itu ya, Anda belinya bertahap aja atau secukupnya, atau pilih saham yang lainnya. Kalau misalnya takut balik lagi ke 50 ARB ya, nggak bisa jual ya. Ya bisa jual tapi nggak laku karena tiba-tiba auto reject ke bawah ya. Ya belinya bertahap aja, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Ini support resistennya untuk mingguannya. Kalau untuk daily-nya di sini sudah saya gambarkan. Naik ke atas 58 buy. Naik lagi ke atas 61 tambah lagi, naik ke atas 63 tambah lagi dan seterusnya. Enak kan sudah dibantu gini ya. Tinggal pasang stop loss-nya. Stop loss-nya pasang di mana? Agak jauh memangnya, 54 ya kalau beli sekarang ya. 54, 53 atau 52 maksimum. Nah, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 61 tambah lagi dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian jangan sampai ada satu orang di grup saya yang pernah tanya ya, saham 50 apa yang potensi naik gitu ya. Ada yang bilang Bumi tunggu di 50. Jangan beranggapan wah tunggu di 50 nanti rebound lagi. Ya kalau terjadi rebound ya. Kalau nggak terjadi rebound seperti sebelumnya di sini ya. Lama turunnya tunggu 50. Ini lama. Ini mungkin nggak berapa lama lah ya. Tapi sebelumnya dia pernah tidurnya lama. Dan ya. Dia naik lagi. Ya kalau kita tahan ya. Ya kalau harganya naik. Kalau company-nya dilikuidasi atau di reverse stock split, ya Anda makin rugi lagi ya seperti itu. Jadi strateginya ya, memang saya pilihnya di 58 karena kalau dia sudah berhasil ditutup di 58 atau di atas 58, dia akan terus potensial naiknya masih lebih besar daripada dia turun ya. Potensial naiknya lebih besar daripada turun. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Satu lagi untuk UNTR, ini weekly-nya. Ini target price-nya sudah saya gambarkan 77375. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, harusnya profitnya luar biasa karena sudah saya sebutkan naik ke atas 25175 boleh buy. Kalau tidak percaya ya lihat aja analisa saham mingguan sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Di sini ada formasi namanya rounding bottom ya. Seperti itu ya. Kalau kita ukur berdasarkan chart pattern-nya di sini ya. Kita ukurkan ke atas. Ini targetnya kalau dia breakout untuk UNTR ini masih bisa naik lagi ya. Sekitar 35.000 masih bisa. Apakah mungkin Pak Sunar ini kan resistennya? Sebelumnya dia gagal ya, ini satu kali, dia gagal, ini dua kali. Kita kalau bicara mengenai analisa teknikal, kita jangan terlalu kaku ya. Dalam arti, kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal lagi ya. Kalau Anda berpikiran seperti itu ya, kalau sebelumnya gagal, kali ini gagal, ya susah, kapan suksesnya, seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trade stop dan stop loss. Betul nggak yang digambarkan Pak Sunar 35.000? Betul lah, yang ini pas di resistennya, kurang lebih areanya. Jadi chart pattern itu lumayan powerful ya. Jadi kita kalau bicara mengenai pattern, kita jangan terlalu takut. Memang kalau chart pattern itu kecenderungan banyak on breakout. Jadi kalau setelah patternnya terbentuk, breakout ke atas neckline-nya, biasanya disebut neckline-nya, dia targetnya masih bisa naik lagi. Seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah sabar, fokus, dan disiplin. Memang ini sudah terbentuk ya, tinggal tunggu breakout ya. Masih bagus ini UNTR, masih ya. Ini weekly-nya untuk support resistennya untuk UNTR ya. Kalau misalnya di tengah-tengahnya Pak Sunar itu terlalu jauh, kira-kira gambarnya di mana tengah-tengahnya? Di sini ya. Ini kalau mau tambah lagi atau average up ya, istilahnya check point-nya 31.000. Naik ke atas 31.000 tambah lagi, targetnya masih bisa ke 35.000. Apakah ketinggian? Diulangi lagi pertanyaannya ya. Jangan takut ketinggian ya, saya ulangi lagi ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Itu yang harus Anda takutin. Kalau Anda buy tapi nggak pasang trailing stop loss, nah itu yang Anda takutin. Bukan takut ketinggian, salah itu ya. Salah besar, kalau mental seperti itu salah besar. Lebih baik jangan di saham ya. Terus tenang aja kalau Anda takut ya. Kalau dia masih uptrendnya masih bagus, buy hasil higher. Atau strateginya buy on weakness.
Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, ya kita buy high sell higher. Ini kan garisnya sudah saya berikan. 26325 ke atas buy. 27125 ke atas buy. Tinggal diatur aja money manajemennya sesuai dengan risiko profil masing-masing. Targetnya masih bisa di 28475. Kurang lebih seperti itu ya. Ini cukup sudah 7 saham. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian saya akan mengadakan event ya. Jadi yang akan datang untuk live trading eventnya tanggal 25 Maret 2022 ya, hari Jumat waktu itu ya. Jadi ada yang request ke saya, Pak Sunar bikin live trading dong, seperti itu ya. Ini yang kedua ya, sebelumnya saya sudah pernah live trade ya, tahun lalu ya. Memang nggak sering-sering karena itu full day ya, energinya lumayan ya untuk full day ya. Jadi harus saya siapkan waktunya ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 3. Untuk live trading silakan daftar, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih seperti itu. Yang barusan kenal channel Sam Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.